Kala itu Siska masih duduk di bangku kelas 2 SMA ketika dia pertama kali bertemu dengan Cakra. Hari itu sekolah sedang mengadakan upacara peringatan 17 Agustus dan Cakra datang sebagai pembina upacara di sana. Seragam dinasnya rapi, wajahnya tampan, dan sorot matanya tajam. Siska yang berdiri di barisan paling depan tidak bisa melepaskan pandangannya dari sosok pria itu. Cakra terlihat percaya diri saat berdiri di hadapan siswa-siswi yang berbaris tegak di halaman sekolah. Setelah upacara selesai, Cakra sempat berbincang dengan beberapa guru dan tersenyum pada siswi-siswi yang lewat di hadapannya. Wajah Siska sempat memerah saat Cakra menatap dan melambaikan tangan ke arahnya. Beberapa hari kemudian, Cakra kembali datang ke sekolah. Kali ini dengan alasan membantu program pelatihan kedisiplinan. Disinilah awal kedekatan mereka dimulai. Siska memang tidak pernah merasakan perhatian seorang pria sejak ayahnya meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Ibunya juga pergi meninggalkan rumah bersama seorang pria dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, Siska tinggal sendirian di rumah kecil peninggalan ayahnya. Ketika Cakra mulai sering datang menjemput sepulang sekolah, Siska merasa menemukan sosok pelindung yang lama ia rindukan. Cakra memberikan perhatian dan perlindungan yang membuat hati Siska luluh. Setiap sore, mereka menghabiskan waktu bersama. Kadang hanya duduk di taman atau makan di warung kecil. Namun lama-kelamaan, tempat pertemuan mereka mulai berubah. Cakra mulai mengajak Siska ke sebuah hotel milik temannya di pinggiran kota. Awalnya Siska menolak, namun rayuan dan kata-kata manis Cakra membuatnya luluh. Cakra berjanji akan menikahi Siska setelah lulus sekolah. Dan Siska percaya sepenuhnya pada janji itu. Hari demi hari berlalu dan hubungan mereka semakin dalam. Cakra semakin sering membawa Siska ke hotel dan memintanya melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Siska merasa bersalah. Namun setiap kali dia ingin berhenti, janji pernikahan dari Cakra selalu menjadi penguat hatinya. Setahun berlalu begitu cepat, hingga akhirnya Siska menyadari sesuatu berubah dalam tubuhnya. Dia merasa mual setiap pagi dan siklus bulanannya berhenti datang. Siska mulai panik dan memutuskan untuk memberitahu Cakra tentang kehamilannya. Namun reaksi Cakra justru membuat Siska semakin bingung. Alih-alih panik atau marah, Cakra tersenyum dan membelai rambut Siska dengan lembut. Dia mengatakan akan menikahi Siska dalam waktu dekat. Namun waktu itu Siska masih duduk di kelas 3 dan belum lulus sekolah. Ketika Siska menyampaikan kekhawatiran itu, Cakra hanya tersenyum tenang dan mengatakan bahwa dia tahu cara mengatasi semuanya. Saat libur semester tiba, Cakra datang menjemput Siska dini hari pukul 3 pagi. Dia menyuruh Siska membawa pakaian secukupnya dan mengatakan mereka akan pergi ke tempat yang aman. Perjalanan menuju tempat itu memakan waktu sekitar 2 jam. Mereka melewati perkebunan teh yang sepi dan jalan setapak yang sempit. Mobil yang dikendarai Cakra melaju perlahan menembus hutan yang sunyi. Kabut mulai turun dan udara terasa dingin meski jendela mobil tertutup rapat. Sekitar pukul 5 pagi, mereka sampai di depan sebuah rumah besar yang berdiri di tengah hutan. Rumah itu tidak terlihat seperti milik warga sekitar. Halamannya luas dan bangunannya mewah, seperti villa yang baru dibangun. Cakra turun dari mobil dan langsung berjalan membuka gerbang. Lalu dia melangkah pelan menuju pintu rumah tanpa mengetuk dulu. Siska mengikutinya dari belakang. Dia masih bingung dan bertanya-tanya di dalam hati. Rumah siapakah ini dan mengapa mereka ke sana? Tak lama kemudian seorang pria tua berusia sekitar 70 tahun muncul dari balik pintu. Dia mengenakan sarung dan menyambut mereka dengan senyuman ramah. Pria itu dipanggil Abah oleh Cakra, dan dari cara mereka berbicara, terlihat jelas bahwa mereka sudah sering bertemu. Siska dibawa masuk ke dalam rumah itu. Interior rumah itu sangat mewah, dengan ornamen ukiran kayu di setiap sudutnya.
Mereka disambut dengan hidangan yang sudah tersaji rapi di atas meja makan. Di sini Siska merasa seolah mereka sudah ditunggu sejak lama. Setelah makan, Cakra berbicara empat mata dengan Abah di ruang tengah. Siska diminta menjauh dan duduk di ruang tamu sendirian. Sesekali tatapan Abah mengarah padanya dengan sorot mata tajam, seperti sedang menilai sesuatu. Namun beberapa saat kemudian wajah Abah berubah menjadi lebih ramah dan hangat. Abah lalu mengajak mereka berkeliling rumah. Saat mereka naik ke lantai 2, Siska melihat 3 wanita muda mengenakan gaun tidur berwarna merah. Wajahnya cantik dan kulit mereka sangat bersih, seperti wanita kota yang terawat. Abah memperkenalkan ketiganya sebagai istri-istrinya. Siska terkejut dan sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Seorang pria tua seperti Abah ternyata memiliki 3 istri muda yang masih segar dan cantik. Siska diam-diam membayangkan hal yang tidak pantas yang terjadi antara Abah dan ketiga istrinya. Abah hanya tertawa kecil, seolah mengerti isi pikiran Siska. Nama ketiga istrinya adalah Laras, Citra, dan Ratih. Mereka baru menikah sekitar 1 bulan yang lalu, ucap Abah dengan nada bangga. Namun yang aneh, rumah semegah itu tidak terdengar suara anak kecil atau tanda-tanda kehidupan keluarga biasa. Siska sempat ingin bertanya, namun dia memilih diam karena tidak ingin menyinggung tuan rumah. Malam itu Siska dan Cakra menginap di rumah Abah dan menempati salah satu kamar di lantai 1. Hubungan mereka kembali terjadi di kamar itu, seolah kehamilan Siska tidak menjadi penghalang bagi mereka. Paginya, Siska dan Cakra sarapan bersama Abah dan ketiga istrinya. Siska duduk memandangi mereka, melihat bagaimana istri-istri Abah tertawa dan berbicara sambil sesekali menerima uang yang diberikan dengan mudahnya. Laras sempat mengajak Siska ikut ke kota bersama Citra dan Ratih. Namun Abah menolak, dan sebagai gantinya memberikan uang tunai sebanyak 40 juta rupiah kepada ketiga istrinya. Siska terdiam melihat uang sebanyak itu diberikan begitu saja. Tidak ada rasa berat di wajah Abah, seolah uang itu tidak ada harganya. Siska mulai bertanya-tanya dari mana semua uang dan kemewahan itu berasal. Namun dalam hati kecilnya ada rasa ingin ikut merasakan semua itu. Hari itu Siska mulai menyadari bahwa hidup bisa begitu mudah jika berada di sisi orang yang tepat. Namun dia belum tahu bahwa semua ini hanyalah awal dari petaka yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari pertama di rumah Abah terasa aneh bagi Siska. Suasana rumah itu terlalu tenang, terlalu mewah dan terlalu banyak kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan. Namun perlahan, Siska mulai merasa nyaman dengan kehadiran Laras, Citra, dan Ratih. Ketiganya bersikap ramah dan memperlakukan Siska seperti adik sendiri. Mereka sering mengajak Siska duduk santai di teras sambil menyeruput teh hangat. Setiap pagi, mereka mengenakan baju yang indah, riasan yang rapi, dan perhiasan emas yang mencolok. Siska heran, kenapa di rumah itu tidak ada yang bekerja, tapi semua wanita tampak hidup berkecukupan. Abah jarang terlihat berbicara, namun setiap kali salah satu istrinya meminta sesuatu, Abah pasti langsung memberikannya. Hingga suatu hari, Laras kembali mengajak Siska ikut ke kota bersama Citra dan Ratih. Cakra mengizinkan, dan mereka berangkat menaiki mobil mewah yang diparkir di garasi belakang. Sepanjang jalan, ketiganya tertawa riang dan seolah tidak memiliki beban hidup. Setibanya di pusat perbelanjaan, mereka langsung menuju butik-butik mahal. Siska sempat ragu untuk masuk, karena belum pernah menginjakkan kakinya ke tempat seperti itu. Namun Laras memintanya memilih pakaian sesuka hati, karena semua sudah ditanggung oleh Abah. Siska sempat berpikir mereka hanya bergurau. Namun tak lama kemudian, Citra membuka tas dan mengeluarkan uang tunai sebanyak puluhan juta rupiah. Siska terdiam melihat uang sebanyak itu. Di matanya, uang itu terlalu besar untuk sekedar belanja pakaian. Namun ketiga perempuan itu tampak biasa saja,
seolah itu hal wajar yang biasa mereka lakukan. Setelah puas berbelanja, mereka makan di restoran mahal dan masih sempat membeli perhiasan. Siska mulai merasakan nikmatnya hidup tanpa khawatir soal uang. Sesampainya kembali di rumah Abah, mereka disambut hangat oleh pembantu rumah tangga yang tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Malamnya, Siska duduk sendirian di balkon kamar, memikirkan semua yang ia lihat hari itu. Dia bertanya-tanya, dari mana uang itu berasal? Namun tidak berani mencari jawaban. Hingga suatu malam, saat Siska terbangun karena ingin ke kamar mandi, dia mendengar suara aneh dari ujung lorong. Langkahnya perlahan mendekati sumber suara, lalu berhenti di depan pintu kamar Laras. Celah pintu terbuka sedikit, dan dari situ Siska bisa melihat bayangan samar dua tubuh. Salah satunya adalah Laras, dan satunya lagi adalah Cakra. Siska terpaku di tempat, tubuhnya bergemetar, dan matanya tidak bisa berkedip. Dia menyaksikan Cakra sedang menyatu dengan Laras. Yang aneh, di sekeliling ranjang itu terdapat lilin yang menyala, dan dinding kamar dipenuhi dengan tulisan berwarna hitam. Di sudut kamar, berdiri sebuah patung kayu menyerupai sosok perempuan hamil. Siska merasa nafasnya sesak, lalu buru-buru kembali ke kamar dan mengunci diri. Dia tidak bisa tidur semalaman, tubuhnya menggigil dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan paginya, dia melihat Laras seperti biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Wajahnya berseri, tubuhnya harum, dan di tangannya tergenggam sebongkah emas kecil. Cakra pun bersikap biasa saja, seolah tidak menyimpan rasa bersalah sedikit pun. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun Siska tidak bisa melupakan apa yang ia lihat malam itu. Hingga suatu sore, saat Cakra dan Siska duduk di taman belakang, Cakra mulai bercerita tentang asal kekayaan Abah. Menurutnya Abah adalah orang yang dipercaya untuk menjaga ilmu turun-temurun dari leluhur tanah Jampang. Ilmu itu tidak seperti yang dipelajari di pesantren atau sekolah. Ilmu itu didapat dari perjanjian pesugihan dengan makhluk gaib yang meminta tumbal sebagai gantinya. Siska mendengarkannya dengan wajah pucat. Cakra menjelaskan bahwa tumbal yang dimaksud bukan tumbal sembarangan, melainkan janin dari perempuan yang belum menikah. Hanya janin yang dikandung dalam keadaan haram yang bisa diterima oleh makhluk itu. Siska menelan ludahnya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Cakra berkata bahwa semua yang mereka nikmati sekarang, baik itu emas, rumah dan uang, semua berasal dari perjanjian pesugihan itu. Laras, Citra dan Rati pernah berada di posisi yang sama seperti Siska. Mereka juga pernah mengandung janin hasil hubungan gelap, lalu menyerahkannya kepada Abah. Setelah itu, mereka diberi kehidupan mewah dan tidak pernah kekurangan. Siska merasa mual, namun di sisi lain dia mulai merasakan godaan yang begitu kuat. Sisa masa sekolahnya telah ia tinggalkan, dan nama baiknya di mata masyarakat juga sudah hancur sejak dia mengandung di luar nikah. Yang satu-satunya tersisa adalah janin yang sekarang tumbuh di perutnya. Cakra berkata bahwa janin itu bisa menjadi jalan menuju hidup baru yang lebih baik. Janin itu akan menjadi tumbal istimewa di mata Abah dan para makhluk gaib. Sebagai gantinya, Siska akan hidup dalam kemewahan seperti ketiga istri Abah yang lain. Cakra tidak memaksa, namun dia meminta Siska memikirkannya dengan tenang. Siska duduk termenung di dalam kamar sambil menatap perutnya yang mulai membesar. Dalam pikirannya, ada dua suara yang saling bertarung. Satu suara meminta dia kabur, menjauh dari semua yang tidak masuk akal ini. Suara lain berkata bahwa semuanya sudah terlanjur dan tidak ada jalan kembali. Siska melihat cincin berlian di meja rias yang diberikan Cakra kemarin. Dia juga melihat koper isi uang yang sempat dia pegang saat membersihkan lemari. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua penderitaannya bisa ditebus dengan hidup mewah? Apakah nilai seorang janin tidak lebih berharga dibandingkan emas dan kemewahan? Malam semakin larut, dan Siska masih belum menemukan jawabannya. Namun jauh di lubuk hatinya, rasa takut mulai berubah menjadi pengaguman. Dia mulai melihat bahwa kemewahan yang dulu tampak menakutkan, kini terasa seperti kebahagiaan. Dia mulai memahami bahwa di rumah itu, tidak ada tempat bagi akal sehat,
Yang ada hanyalah pilihan antara jadi bagian dari kekuatan gelap atau tersingkir dalam kesendirian. Dan saat fajar menyingsing, Siska mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam Jumat datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Langit nampak gelap tanpa bintang, seolah langit ikut menyembunyikan sesuatu yang akan terjadi. Siska sudah diberitahu sejak pagi bahwa malam ini adalah waktu ritual pesugihan. Laras, Citra, dan Ratih datang ke kamarnya, membawa baskom berisi air bunga dan kain putih. Mereka memandikan tubuh Siska dengan air dingin. Tanpa banyak berbicara, mereka mengusap tubuh Siska dengan bunga 7 rupa, lalu membungkusnya dengan kain putih dari leher sampai kaki. Setelah itu, wajah Siska dirias layaknya seorang pengantin wanita. Citra menyisir rambut Siska hingga lurus dan menjuntai ke dada. Tak lama kemudian, 2 wanita tua masuk ke dalam kamar. Mereka membawa kendi kecil dan seekor ayam hidup. Siska tak mengenal mereka. Namun semua orang bersikap seolah kehadiran mereka adalah bagian dari ritual. Ayam itu disembelih dan cairan merahnya ditampung ke dalam mangkuk tanah liat. Siska diminta duduk di depan cermin besar, lalu wajahnya diusap dengan cairan ayam tersebut. Tangannya gemetar, namun tubuhnya seolah tidak punya tenaga untuk melawan. Saat tengah malam tiba, Cakra datang dan menggandeng Siska menuju sebuah ruangan yang sebelumnya selalu terkunci. Ruangan itu terletak di bawah rumah, melewati tangga kayu sempit dan lorong panjang. Udara di dalam lorong itu lembab dan bau, seperti bercampur aroma kemenyan. Ketika sampai di ujung lorong, ada sebuah pintu kayu berwarna hitam seperti habis terbakar. Cakra membuka pintu perlahan, dan di baliknya tampak kamar gelap dengan lilin kecil menyala di keempat sudut. Di tengah kamar, terhampar tikar pandan dan sesajen yang tersusun rapi. Siska dipersilahkan duduk di atas tikar. Lalu pintu ditutup perlahan dari luar. Kini, dia sendirian di dalam ruangan itu. Tak ada suara lain selain detak jantungnya sendiri. Beberapa menit kemudian, udara di dalam kamar terasa berubah, dan bau busuk yang menyengat muncul dari arah sudut ruangan. Bayangan hitam perlahan muncul dari balik gelap, tinggi dan kurus, namun tidak menyerupai manusia. Siska ingin menjerit, namun suaranya tiba-tiba menghilang. Kakinya terasa kaku, dan pandangannya mulai kabur. Sosok itu bergerak mendekat dan seolah menyatu dengan tubuh Siska. Tubuh Siska gemetar hebat, dan seketika penglihatannya menjadi gelap. Dia tidak ingat berapa lama dirinya pingsan. Namun ketika sadar, dia sudah terbaring di atas tikar dengan tubuh masih terbalut kain putih. Di sebelahnya, ayam bakar utuh diletakkan bersama sebaskom air berwarna kemerahan. Wanita tua muncul kembali dan menyuruhnya memakan ayam itu tanpa berkata apapun. Siska menatap ayam tersebut dengan ragu. Namun tangannya bergerak sendiri mengambil potongan pertama. Ayam itu terasa hangat, namun tidak seperti makanan biasa. Rasanya getir namun perlahan berubah jadi manis. Setelah makan, Siska dipaksa meminum ramuan dari kendi kecil yang dibawa sejak awal. Ramuan itu berwarna hitam pekat dan tercium bau amis. Begitu cairan itu masuk ke tenggorokan, seluruh tubuh Siska terasa panas seperti terbakar. Napasnya sesak, dadanya berat, dan pandangannya kembali gelap. Tubuhnya kini tak bisa digerakkan, dan hari demi hari dilaluinya di kamar itu. Tidak ada sinar matahari, dan tak ada waktu yang pasti baginya. Dia hanya bisa mendengar langkah kaki di luar pintu, setiap kali makanan dan ramuan diselipkan masuk. Di hari ketiga, tubuhnya mulai terbiasa. Rasa sakit itu masih ada, namun tidak lagi menyiksa seperti sebelumnya. Siska mulai melihat sosok-sosok bayangan yang tidak dikenalnya, berjalan di dinding kamar. Kadang mereka berbisik,
dan hanya berdiri dia mengawasinya. Di hari kelima, dia bermimpi tentang seorang wanita tua berbaju kebaya lusuh, membawa gunting, dan memotong tali pusar bayi yang tidak terlihat. Wanita itu tertawa sambil menyebut nama Siska berulang kali. Setiap kali Siska terbangun, perutnya terasa dingin. Janin dalam kandungannya tidak lagi bergerak. Dia tahu sesuatu telah diambil darinya. Dan di hari ke-8, pintu kamar terbuka untuk pertama kalinya sejak ritual dimulai. Siska dibantu berdiri, lalu dibawa ke ruang tengah dan didudukkan di depan cermin besar. Dia melihat bayangannya sendiri. Namun sesuatu dari dalam dirinya terasa berbeda. Matanya lebih tajam, kulitnya lebih pucat, dan senyumnya begitu mengerikan. Saat membuka kain penutup perut, dia melihat sebuah tali hitam melilit erat di bawah pusarnya. Tali itu seperti tertanam di kulit dan tidak bisa dilepas. Ratih datang membawa nampan berisi koin emas dan beberapa gepok uang tunai. Semua diletakkan di pangkuan Siska sebagai tanda bahwa tumbalnya diterima. Abah muncul dari balik pintu, menunduk perlahan, lalu pergi begitu saja. Tak satu kata pun diucapkan. Namun semua orang di rumah itu paham, Siska kini telah sah menjadi bagian dari mereka. Malam itu, Siska tidur di kamarnya seorang diri untuk pertama kalinya, setelah 8 malam penuh kegelapan. Tidurnya nyenyak, tanpa mimpi dan gangguan. Namun di luar rumah, suara tangis bayi terdengar samar dari arah hutan. Angin membawa bau amis darah yang tertinggal di kamar bawah tanah. Dan pohon-pohon di sekitar rumah Abah seolah ikut menyimpan rahasia yang baru saja ditanam. Setelah 8 hari menjalani ritual di rumah Abah, Siska dan Cakra kembali ke kota. Mereka tidak membawa koper atau tas, hanya satu peti kecil dari kayu jati yang disimpan rapat di bagasi mobil. Peti itu berisi koin emas dan lembaran uang dalam jumlah yang tidak masuk akal. Siska dan Cakra tak pernah menanyakan dari mana harta itu berasal. Dan setibanya di kota, hidup mereka berubah secepat membalikkan telapak tangan. Cakra yang dulunya hanya petugas berpangkat rendah, kini mulai dipromosikan oleh atasannya. Nama Cakra mendadak dikenal banyak orang, seolah segala prestasi datang menghampirinya tanpa ia harus mencari. Siska juga tak kalah mencolok. Dengan dandanan mewah dan pakaian mahal, ia mulai sering muncul di acara-acara sosial. Mereka menikah secara hukum negara sebulan setelah kembali dari Sukabumi. Pesta pernikahan mereka berlangsung mewah di Hotel Bintang 5, dihadiri tokoh-tokoh penting yang sebelumnya bahkan tak mereka kenal. Semua tampak sempurna di mata dunia. Namun, di balik itu, ada kehidupan lain yang tak banyak orang tahu. Siska menyimpan sebuah cermin tua di kamar pribadinya yang hanya bisa ia gunakan setiap malam Jumat. Cermin itu bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, kadang muncul bayangan rumah panggung di tengah hutan dan sosok hitam besar yang menunggunya. Setiap malam Jumat, tanpa bisa ditolak, tubuh Siska akan meninggalkan rumahnya dan muncul kembali di kamar berlantai bambu yang selalu gelap. Di sana, dia duduk bersimpuh dan menyapa sosok goib yang dulu menyatu dengannya saat ritual. Siska tahu siapa sosok itu. Dia bukan manusia, bukan pula jin seperti dalam cerita biasa. Dia adalah sesuatu yang menuntut balas atas tumbal yang telah diberikan. Setiap kali mereka bertemu, tali hitam di perut Siska akan mengencang seperti dicekik dari dalam. Ikatan itu tidak bisa diputus, karena sudah menjadi bagian dari dirinya. Meskipun tidak lagi hamil, tubuh Siska kadang masih terasa seperti menyimpan sesuatu di dalam rahimnya. Perasaan dingin di perut tidak pernah bisa hilang. Setiap kali kembali dari malam Jumat, Siska selalu membawa keberuntungan. Besok paginya, rekening mereka bertambah. Keping emas baru datang dan nama mereka makin bersinar. Namun harga yang dibayar pun makin terasa. Siska makin jarang tertawa, matanya makin sayu dan tubuhnya makin kurus meski makanan melimpah.
Cakra tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia memilih diam. Dia tahu ini sudah jalan yang mereka pilih. Sekali masuk ke dalam perjanjian pesugihan, maka tak ada jalan keluar. Kadang di malam-malam sepi, Siska mendengar tangisan bayi dari balik lemari. Kadang juga ada suara ketukan pelan dari bawah tempat tidurnya, seperti seseorang sedang memanggil dari dunia lain. Setiap benda di rumah terasa seperti mengawasi. Cermin, jam dinding, bahkan vas bunga di ruang tamu terasa hidup dan menyimpan mata yang memperhatikan gerak-gerik mereka. Hingga suatu malam, Siska membuka laci kecil di meja rias dan menemukan selembar kain putih yang dulu dipakainya saat ritual. Kain itu masih bersih, tapi di tengahnya kini ada bercak darah yang terus membesar dari minggu ke minggu. Dia menyimpannya kembali tanpa berkata apapun. Tak lama setelah itu, Ratih datang ke rumah mereka di kota. Dia tidak menginap, hanya duduk sebentar dan menyampaikan pesan dari Abah. Pesan itu sederhana tapi membuat Siska gemetar. Malam Jumat depan, jangan lupa kembali. Itu bukan permintaan, tapi sebuah perintah. Siska tahu dia tidak bisa menolak. Malam Jumat datang, dan seperti biasa Siska duduk di depan cermin. Bayangan rumah panggung muncul dan dalam sekejap, dia sudah berada di dalam kamar yang sama. Tapi kali ini, berbeda. Abah menunggu dia di sana, duduk di kursi bambu dengan tatapan kosong. Laras, Citra, dan Ratih berdiri di belakangnya. Wajah mereka tidak menampakkan emosi. Di tengah ruangan, sebuah boneka kayu besar terbaring dengan tali hitam melilit tubuhnya. Siska dipersilahkan duduk di samping boneka itu. Tanpa suara, tali hitam dari perut Siska perlahan terlepas dan berpindah melilit boneka. Proses itu membuat perut Siska terasa seperti dikoyak dari dalam. Namun anehnya, setelah selesai dia merasa lebih ringan. Tapi perasaan lega itu tidak berlangsung lama. Abah menatapnya dalam-dalam dan menunjuk ke arah belakang rumah. Siska berjalan keluar dan melihat 4 makam baru di dekat pohon beringin. 3 di antaranya bertuliskan nama-nama perempuan yang sudah dia kenal. 1 makam tanpa nama. Hanya ada 1 kata tertulis di batu nisan itu. Istri keempat. Siska menunduk, dan dia tahu makam itu untuknya. Secara hukum negara, dia adalah istri Cakra. Tapi secara goib, dia telah menjadi milik Abah. Tubuhnya kembali ke kota, tapi setiap malam Jumat, dia tetap kembali ke rumah itu. Tak peduli seberapa jauh dia pergi, ikatan itu akan selalu menariknya pulang. Hari-hari berlalu dengan kemewahan dan kehormatan. Nama Siska dan Cakra menjadi panutan banyak orang. Mereka membuka yayasan, membangun tempat ibadah, dan membantu banyak orang miskin. Namun di balik semua itu, mereka tahu apa yang sebenarnya menopang semua itu. Harta terus mengalir, namun malam-malam mereka penuh dengan bayangan, suara-suara asing, dan bisikan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah menyerahkan jiwa. Siska tak lagi bertanya dan tak lagi menyesali. Dia hanya menjalani. Karena dia tahu, sejak malam itu di rumah Abah, hidupnya bukan lagi miliknya. Di balik senyum dan kemewahan itu, tubuh Siska telah menjadi milik iblis.